memang diumumkan di luar. Pengumuman yang nggak boleh. Pengumuman barang hilang. Pengumuman. Ya barang hilang, misalkan diumumkan di mana. Saya kehilangan handy gitu masjid. Nggak boleh. Kalau di terasnya boleh. Ya nggak apa-apa taruh di luarnya saya kehilangan handy. Hikmahnya apa ya? Hah? Kalau bisnis itu transaksi itu memungkinkan sekali untuk kayak yang barang hilang tuh hikmahnya apa? Saya nggak tahu kalau hikmahnya. Mungkin situasinya kan dulu sama sekarang bisa jadi beda ya. Atau nanti orang wah ini mesin nggak aman gini jadi. Sepatu rawan. Jual beli untuk semua barang gitu, Bos. Jual beli untuk semua barang. Kalau misalnya Di dalam jual beli itu buku-buku agama. Meskipun itu, kecuali dia di luar. Taruh ada. Ayo di sini kan di luar semuanya. Kayaknya disiasati di Indonesia itu sekarang gini, jadi masjid itu ada masjid ruang utama sama terasnya. Jadi umumnya orang itu untuk hal-hal yang kayak permainan apa-apa itu selalu di teras. Iya, termasuk jual beli. Tapi kalau udah di main masjidnya itu tidak boleh. Kayak disiasati. Kalau kayak di sini persis kayak di sini. Di sini itu kan di luar. Di luar ruang masjid. Adapun kemudian kayak di Al-Fadilah itu kan di ruangan tertentu dia dimasukkan. Di luar ya. Di luar. Apa ciri-ciri masjid kalau di Jerman ini susah ya? Beda-beda masjid sholat dengan susah. Musola sama masjid. Ya. Ini karena bolehnya itu ya. Saking bulan banyak. Musola sama masjid ya apa namanya? Sebetulnya sama sih. Jenis kebutuhan. Gak di musola gitu. Dan hanya kemudian apakah musola itu bisa jadi mabit atau tidak? Itu kemudian apakah dia rutin dipakai sholat Jumat atau tidak? Kalau di sini dipakai jadi rutin sholat Jumat, maka menjadi boleh iktikaf di sini. Tapi kalau kemudian nggak pakai sholat Jumat nggak bisa iktikaf di sini. Kalau nggak salah Imam Haris Nggak apa-apa, asal pakai sholat Jumat. Itu menjadi masjid. Walaupun namanya musola, tapi kemudian dipakai untuk sholat Jumat, maka menjadi masjid. kalau nggak pernah sholat Jumat dalam ruangan besar itu untuk pertemuan muslim Bukan masjid. Bukan masjid. Ya, itu aja ya. Boleh jual beli itu kalau bukan. Boleh. Kalau musola atau apa, kalau bukan masjid boleh. Makanya kalau misalkan kalau misalkan transaksi di luar, kalau bayarnya di dalam gimana Pak? Nggak boleh. Kan begini, boleh nggak? Itu bagian dari transaksi. Jualnya di luar, tapi kemudian dia akan ambil aja tuh barangnya, bayarnya ketemu, bayar. Boleh nggak? Boleh. Itu kan bagian dari transaksi. Boleh kan bagian dari transaksi. Kalau saya infak nih, bukan bayar, saya infak nih. Infak lain cerita. Nah, infaknya buku nih saya, bukan bayar. Ya, ganti istilah aja itu. Nah, itu bagian yang sama. Jadi meskipun serah terimanya barangnya di luar, bayar di dalam adalah sama. Atau nggak bisa. Termasuk diantaranya adalah meskipun dia transaksinya di luar, membagikan barangnya di dalam. Misalkan beli sesuatu Indomie di sini, gitu ya. Terus 10 euro, ketemu Pak Kirinya di masjid ya. Iya, jangan nyampe ya itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Transaksinya meskipun itulah makanya saya tanya, transaksinya itu komplit di luar, gitu loh. Komplit di luar, baik bayarnya ataupun nyerahin barangnya. Barangnya habis misalkan, ketemu di masjid, ini barangnya, nggak boleh. Bagian dari makanya kalau keluar ini Pak tadi uangnya gitu. Nanti aja di Luar. Ya kadang meremehkan hal-hal yang itu sih. Ini ya transaksi, jadi barang kan ada ini ya, ada penyerahan barangnya, ada penyerahan uangnya gitu. Bagian dua-duanya, bagian satu dari duanya tidak boleh. Pokoknya itu bagian daripada perdagangan. Tidur di masjid nggak boleh juga. Tidur? Boleh. Boleh. Bahkan kalau bisa masjid itu tempat tidur kok. Cuma Ya ini di Indonesia tuh masjid tempat tidur nggak bisa masalahnya itu.
Karena Padahal masih sering tuh. disalahgunakan Mas buat Iya. ini, buat tidur gelandangan gitu. Jadi akhirnya terpaksanya ditulis dilarang tidur di masjid gitu. Nanti Tapi musafir tidak menjadi masalah. Kalau Saya pernah iya. sholat di masjid gitu kan. Di ini apa namanya di masjid ini tiba-tiba kan saya nunggu sebetulnya. Saya baca Quran. Sholat isya itu. Ditungguin sama orang itu. Kemudian saya baca Quran masih saya belum datang katanya kan. Wah ini saya janji jam sekian nanti saya keluar gitu. Ditungguin sama orangnya terus. Terus akhirnya dia tegur, mas masjid mau ditutup. Terus saya ini mas pak saya ini mau nunggu ini nih. Pura-pura baca Al-Quran aja terus juga jamnya hilang katanya. Waduh. Sering soalnya di sini gitu. Maaf mas ini bukan nuduh gitu. Ya Allah saya itu. Memang iya sering Emang iya, disalahgunain gitu. soalnya jadinya terpaksanya. Iya memang. Tapi memang kemudian jangan masjid itu sebetulnya jangan dikunci gitu. Atau katakanlah kasih. Karena memang tempat musafir kalau bisa tempatnya adalah masjid. tapi seluruh masjid di Indonesia itu dikunci. Nah, itu dia masalahnya. Toanya hilang. Ustaz nanya. Tahu toa. Tahu. Yang kita Iya Kan kenapa? tadi kalau jual beli nggak boleh, Ah. bayar gitu ya. Kalau bayar utang, Bayar utang nggak termasuk bukan jual transaksi. beli. Bukan jual beli. nanti utang statusnya. Hah? Bayar beli sini. Jadi utang. Oh, semua. gitu. Jadi itu transaksi tapi sebetulnya. Bisa Transaksi aja gitu. ini. Kalau utang tuh begini. Ya. Saya utang sama siapa katakanlah. Utang sama Pak Iskandar atau siapa gitu. Utang. Statusnya kan transaksi yang hutang. Utang yang memang betul Hutang. gitu ya. Transaksinya itu Murni hutang. hutang. Murni hutang. Bukan jual beli. Kalau jual beli itu ada bayar, kemudian dia punya hutang kan? Tapi sebetulnya transaksi daripada jual beli. Siasati. Oh saya punya hutang pak, tapi hutangnya adalah hutang jual beli, termasuknya adalah jual beli. Menarik. Kalau hutang boleh mas? Berarti doanya mujarab tuh. Mudah-mudahan utang berikutnya diberi. Dibeli. Dilunasi gitu. Kenapa bu? Mbak? Mbak Dewi? Kenapa? Tadi. Ya kalau maksudnya di hutang benar-benar hutang murni gitu. Boleh. Boleh nih mas. Yang tidak boleh adalah jual beli. Itu aja. Sekian kalau ada benarnya datang kepada Allah. Bayar 6 boleh. Kalau ada salahnya Pas karena 2 jam. kekurangan, kebodohan dan kealpaan Bisa 1 menit. saya berikan kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini kita pelajari semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin banyak melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh termasuk sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita tutup doa kita dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.